tidak boleh berisik, dalam artian kalau guru yang berbicara berarti kamu yang ini mau bermain. Menjaga kesopanan. Menjaga yang bagaimana sih? Yang kesopanan. Tadi kalau ada yang berbicara berarti tidak boleh berisik. Yang kedua menjaga kesopanan. Kesopanan yang bagaimana? Kalau ada yang sedang menjelaskan harus didengarkan. Oh ya, kalau ada yang mau usul berarti harus dengarkan dan angkat. Oke, kita sepakati itu. Sepakat? Oke, anak-anak, pada pembelajaran hari ini ya, kita akan belajar berkaitan dengan pengertian norma yang sudah pernah kita lewati sebelumnya ya. Norma adalah dan yang kedua adalah berkaitan dengan bentuk-bentuk atau jenis-jenis norma. Dalam buku kalian sudah ada ya, bentuknya norma apa saja. Yang sudah kita pelajari hanya baru satu norma. Norma apa kemarin? Norma agama. Ada yang tahu contohnya? Angkat tangan. Angkat tangan itu contoh dari penerapan norma. Ya, Faten, beribadah. Beribadah kita lakukan setiap hari tidak? Itu termasuk sudah kalian melaksanakan norma agama. Ada lagi selain beribadah? Angkat tangannya dulu ya, Ustaz. Iya, berdoa. Ya, bentuk beribadah. Terus agama. Ya, menjalankan. Apa yang dijalankan? Ini sudah. Apa yang dijalankan? Ya, kewajiban dan hak kalian sebagai manusia. Punya agama semuanya? Kalau ada agama berarti kita harus menjalankan sesuai norma agama. Apa yang harus dijalankan ya dijalankan, apa yang harus dijauhi ya dijauhi. Kita hari ini akan belajar itu anak-anak untuk mencapai tujuan pembelajaran. Silakan bukunya dipersiapkan, sudah dipersiapkan. Kita lanjutkan. Kita ada sebuah video. Kita simak video ini berkaitan dengan bentuk atau norma. Tentang norma dan peraturan. Yang pertama, norma. Norma adalah ketentuan atau aturan yang berlaku dan berisi perintah, larangan, serta sanksi dalam suatu kelompok masyarakat. Norma merupakan ukuran perilaku baik dan buruk serta pantas atau tidak pantas. Norma lebih banyak berhubungan dengan sopan santunan, kepantasan, dan kebiasaan yang dianggap baik. Sobat-sobat belajar, ada beberapa jenis norma dalam masyarakat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, norma agama. Norma agama yaitu ketentuan hidup manusia yang bersumber dari ketentuan Tuhan Yang Maha Esa yang tercantum dalam kitab suci agama. Contoh pelaksanaan norma agama yaitu melaksanakan ibadah sesuai ajaran agama yang sanksi dari pelanggaran norma agama berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, norma kesusilaan, yaitu ketentuan dalam pergaulan yang bersumber dari hati nurani manusia. Contohnya mengerjakan soal ujian sekolah dengan sikap jujur. Sanksi pelanggarannya berupa perasaan pada diri sendiri yang merasa bersalah, malu atau menyesal. Yang ketiga, norma kesopanan, yaitu ketentuan dalam kehidupan yang timbul dari hasil pergaulan dalam masyarakat. Contohnya adalah menggunakan pakaian yang layak dan sopan. Sanksi pelanggarannya berupa celaan, cemoohan atau pengucilan dalam pergaulan di masyarakat. Yang keempat, norma hukum, yaitu aturan yang dibuat dan ditetapkan oleh badan atau lembaga yang berwenang mengatur dalam tata kehidupan berbangsa dan bernegara berupa perintah dan larangan. Contohnya adalah
menaati peraturan lalu lintas. Sanksinya berupa hukuman atau denda sesuai dengan undang-undang negara. Sobat Sumber Belajar, selanjutnya kita akan belajar tentang peraturan. Oke, sudah. Ya. Ada berapa jenis norma yang sudah kalian lihat dari situ? Ayo, ada berapa? Ada 3. Tadi siapa yang menyebutkan 3? Angkat tangan tadi. Tuh. Oke. Ya, ini ya apa saja? Ya. Norma agama. Kesusilaan. 3. Norma kesopanan. Ada satu lagi tidak? Norma apa? Berarti ada berapa nih? Ada berapa teman-teman? Sudah dibuka di halaman 31. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang norma agama, sudah. Norma agama ternyata di Indonesia sudah diakui ada berapa agama, teman-teman? Dan ada kitab sucinya masing-masing yang di situ berisi tentang perintah dan larangan yang sesuai dengan ajaran agamanya mereka. Kalau tadi di video ya berkaitan dengan norma, apa sih tujuan norma sebenarnya? Iya, peraturan, tapi apa tujuannya sebenarnya? Untuk apa sih? Kenapa harus ada norma? Ya sekarang karena iya, untuk menertibkan. Apakah hanya untuk menertibkan? Apa tujuannya yang paling utama? Selain menertibkan, iya, di sekolah pun, di kelas pun ada peraturannya, teman-teman. Ada. Apakah kalian harus taat tertib? Tujuan paling utamanya untuk apa? Menjaga keamanan. Kalau nggak ada norma, apa yang terjadi? Orang akan berlaku seenaknya sendiri. Ya, seenaknya sendiri, semaunya sendiri. Sebenarnya norma itu dibentuk untuk membentuk pribadi yang lebih tingkah lebih baik. Oh, aku mengambil pensil ballpoint punya temanku. Kamu nggak diajari norma. Kalau diajarkan norma, mengambil itu termasuk perbuatan yang jahat, yang tidak baik, mendapatkan dosa. Ya tidak? Kalau ada norma, berarti kamu sudah tahu mengambil ballpointnya teman. Berarti itu sudah dikatakan mencuri. Berarti sudah dikatakan tidak baik. Contoh sederhana saja di sekolahan ini, jajan di kantin. Kalau ada aturannya di situ, mencuri nanti mendapatkan dosa di akhirat. Tapi tetap dilanggar. Terus Bapak Ibu guru di situ dijadwal piket, harus jaga menertibkan anak-anak. Itu namanya peraturan. Kamu tertib, harus jajannya urut. Ya tidak? Harus bayar. Kalau nggak bayar, ya temanmu sekitar, Bapak Ibu guru sama bupatinya nggak tahu. Tapi Tuhan tahu tidak? Di dunia enak nih, nggak dapat sanksi, nggak dapat hukuman. Tapi ketika kita di akhirat, dapat hukuman. Itu namanya norma. Nah, kali ini kalau teman kita sudah agama, yang norma
berarti yang kalian dapat dari buku apa? Tentang apa normanya? Bagaimana norma kesusilaan itu? Tidak hidup dalam masyarakat dan tidak bohong. Tidak boleh duduk. Nah, betul sering mengingatkan anak-anak, jika guru kok bertanya pada kalian berbohong dan ketahuan, maka 100 kali kamu ngomong jujur, kita akan percaya tidak? Tidak. Kenapa? Karena kamu sudah dicap pembohong. Mau dapat cap pembohong? Tidak mau. Makanya apapun yang terjadi, kamu harus berkata Jujur. mau bagaimanapun ya tahu sendiri konsekuensinya. Di sini sudah dijelaskan norma kesusilaan adalah norma yang hidup dalam masyarakat, dianggap sebagai perayaan yang bersumber dari dalam hati. Makanya tadi disebutkan adanya penyesalan, itu loh, ya, rasa malu, ya, tidak tenang. Aku mencontek nih, teman nggak tahu, teman-teman nggak tahu. Tapi kalau kamu nggak pernah mencontek, tapi satu kali mencontek, perasaan di dalam hatimu akan tidak tenang. Nilai 100 pun kayak nggak ada artinya, karena itu bukan hasil dari ya belajarmu, jerih payahmu, ya. Maka dari itu, ya di sini dijelaskan di dalam masyarakat kalau ada orang yang satu kali berbohong, ya, apakah orang lain akan percaya? Tidak. Yaitu norma kesusilaan. Fungsinya untuk apa? Bertingkah laku baik. Pergaulannya harus baik. Itu sanksinya kalau kamu melanggar, ya, merasa bersalah, merasa malu. Di situ ada tidak? Apalagi dalam masyarakat, ya, seperti tidak mau mengikuti kerja bakti di kampung. Apakah anak-anak boleh ikut kerja bakti? Boleh. Dalam 7 kebiasaan anak Indonesia hebat kan salah satunya bermasyarakat. Ikut kerja bakti boleh walaupun kamu hanya anak-anak. Berarti kamu sudah melaksanakan, ya, sudah bermasyarakat. Apakah bermasyarakat harus mengikuti apa itu tadi? Kerja bakti? Tidak. Kamu main bersama teman, mengaji bersama teman, itu sudah termasuk bermasyarakat. Menjenguk teman yang sakit, ya, menghargai teman, ya. Norma kesusilaan itu tadi sudah dijelaskan. Yang ketiga, norma kesopanan. Yuk udah dibaca deh. Norma kesopanan. Norma kesopanan adalah aturan yang didasarkan pada tingkah laku yang berlaku di masyarakat. Tujuan norma disebut juga norma adat. Norma adat tersebut sesuai adat yang berlaku di wilayah tertentu. Maka yang dianggap sopan di daerah tertentu belum tentu dianggap sopan untuk daerah lainnya. Misalnya berpamitan kepada orang tua apabila hendak bepergian keluar rumah, bersikap sopan kepada orang yang lebih tua dan sebagainya. Sanksi bagi orang yang melanggar norma kesopanan berupa teguran, turnamen, atau dikucilkan dari masyarakat. Sebaliknya jika seorang selalu melaksanakan norma kesopanan, maka ia akan menghormati, disegani dan dihargai dalam lingkungan masyarakat tersebut. Kalau tadi norma kesusilaan berkaitan dengan tingkah laku yang harus baik, kalau kesopanan itu berkaitan dengan pergaulan. Pergaulannya di mana? Dalam masyarakat. Di situ tadi ya diberikan
Semua bendera yang ada di masyarakat sekitar atau di sekolah-sekolah setengah tiang, karena itu mendoakan menghayat ibu hormati negara-negara pahlawan-pahlawan atau jenderal-jenderal yang sudah makanya dia setengah tiang. Paginya sudah hari kebangkitan Pancasila tanggal 1 ya, kesaktian. Nah, lahirnya tanggal berapa, Nana? Lahirnya tanggal berapa Pancasila? 1 Juni 1945. Berarti peristiwa ini, gerakan 30 SPKI ini, anak-anak, sudah berlangsung setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945. Sedangkan kita merdeka itu kan tahun boleh. Ada aturannya ada. Tidak boleh anarkis. Kemarin dilakukan apa? Anarkis kan itu sampai fasilitas-fasilitas yang ada dirusak. Diambil rusak. Apa ada yang dibakar sampai menewaskan orang, itu namanya anarkis. Oke, selanjutnya Bunda akan membagi orang nanti dianalisis, ya. LKPD-nya adalah nanti kalian menjawab pertanyaan yang di sini dari sumbernya dari buku paket atau buku catatan. Ya, pertanyaannya kalian jawab. Nanti